Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Raffi Habib dengan NIK Mahir 663. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum atau the sources of law adalah suatu sumber asli kewenangan dan memiliki kekuatan untuk memaksa dari produk hukum. Dilihat dari artinya, menyatakan bahwa sumber hukum dibedakan menjadi dua, di antaranya yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Umumnya, sumber hukum material hukum internasional berfungsi untuk membahas dasar-dasar berlakunya suatu hukum. Intinya, sumber hukum material memuat materi dasar yang nantinya digunakan sebagai pokok dalam hal membuat sendiri hukum tersebut. Samping itu, sumber hukum formal hukum internasional yaitu sumber hukum yang di dalamnya membahas tentang berbagai aturan hukum secara formal untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan suatu sengketa yang sifatnya konkret dan sekaligus dapat memberikan jawaban dari persoalan terhadap asal mula aturan-aturan hukum, sehingga bisa digunakan untuk mengatasi konflik yang konkret tersebut. Sumber formal merupakan sumber hukum yang berwibawa dan berfungsi sebagai landasan legalitas suatu produk hukum. Sumber material dapat dilihat sebagai produk hukum di satu sisi, misalnya ketentuan hukum yang hanya memiliki efek mengikat jika sesuai dengan standar adat yang ditetapkan, yang merupakan bagian dari sumber hukum formal hukum internasional dan berasal dari praktik negara yang masuk ke dalam sumber material kebiasaan. Yang pertama, ada sumber hukum formal hukum internasional. Sumber hukum formal berarti faktor yang menjadikan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum. Dapat dikatakan bahwa sumber hukum formal merupakan suatu proses yang dapat membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan yang bersifat positif atau positivizing proses. Sumber hukum formal bagi hukum internasional berarti perjanjian internasional, treaty, dan kebiasaan internasional atau international custom. Jadi pada dasarnya atau pada intinya, sumber hukum formal berisi tentang persoalan-persoalan yang berasal dalam kajian ilmu hukum itu sendiri. Sumber hukum material hukum internasional. Yang kedua, ada sumber hukum material hukum internasional. Sumber hukum material merupakan substansi dari suatu ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Dari asas-asas yang berlaku umum di masyarakat dapat prinsip-prinsip hukum. Pada hakikatnya, asas hukum ini sama, tidak ada perbedaannya dengan ketentuan hukum dikarenakan isinya sama-sama berupa perihal perilaku setiap individu dalam lingkungan sosial. Asas hukum adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku orang-orang dalam masyarakat pada umumnya, sedangkan ketentuan hukum mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat secara rinci yang tertuang dalam bentuk ketentuan hukum. Lalu pengaturan atau yang mengatur sumber hukum internasional, yaitu sumber hukum internasional
The sources of international law diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statut Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Statut ini hanya dapat berlaku untuk dan mengikat organisasi internasional karena pada dasarnya sama dengan undang-undang umum yang berfungsi sebagai dasar untuk penciptaan dan operasi organisasi internasional. Selain itu, dalam pasal 38 ayat 1 Statut Mahkamah Internasional menerapkan bahwa ketentuan ini hanya berlaku untuk mahkamah ketika memeriksa dan memutuskan kasus sesuai dengan pasal ini. Namun para sarjana hukum internasional telah menanggapi klaim tersebut dan mengklaim bahwa pasal 38 Statut ayat 1 telah secara universal menerima signifikasi hukum, atau dapat diklaim bahwa akademisi hukum menganggapnya sebagai sumber hukum dalam arti formal yang disebabkan oleh fakta-fakta bahwa dalam bentuk atau bentukannya mahkamah harus dapat mengeksplorasi dan menemukan prinsip-prinsip hukum apa yang dapat diterima dalam menetapkan hukuman untuk kasus yang sedang dipertimbangkan. Adapun isi dari pasal 38 ayat 1 Statut Mahkamah menentukan sebagai berikut. The court whose function is to dictate in accordance with international law such disputes as are submitted to its shall apply International Convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the constituting state. B. International custom as evidence of a general practice accepted as law. C. The general principle of law recognized by civilized nation. And D. Subject to the provision of Article 49 critical discussion and the teaching of the most highly qualified publication of various nations as subsidiary means for the determination of rules of law, atau perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan suatu perjanjian yang diadakan antar negara yang telah disetujui untuk melakukan suatu perjanjian yang mana dari perjanjian tersebut dapat menimbulkan hak atau kewajiban. Perjanjian internasional juga terdapat berbagai istilah di dalam penyebutannya seperti General Act, Convention, Declaration, Agreement, Memorandum of Understanding, MOU, protokol, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan suatu kebiasaan umum yang telah menjadi bagian dari hukum internasional dan menjadi praktik bagi negara-negara yang bersangkutan. Kebiasaan itu sendiri terdapat dua syarat sehingga bisa dikatakan sebagai kebiasaan internasional, yaitu syarat yang pertama, kebiasaan harus bersifat umum.
maksudnya masuk sebagai unsur material, dan kebiasaan yang diterima sebagai hukum sebagai unsur psikologis. Yang ketiga ada prinsip atau asas hukum. Prinsip atau asas hukum berarti sebuah prinsip yang melandasi semua sistem hukum modern di dunia, sebagaimana bukan hanya sebatas lingkup hukum internasional saja, melainkan melibatkan hukum acara, hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, dan lain sebagainya yang dijumpai melalui praktik-praktik dari suatu negara. Prinsip atau asas hukum yang berkaitan dengan hukum internasional yakni yang pertama ada voluntary, yang berarti tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu treaty melalui suatu cara yang dilakukan hukum internasional. Yang kedua ada pacta servanda, berarti perjanjian tersebut bersifat mengikat layaknya undang-undang sebagai pihak yang bersangkutan. Yang ketiga ada pacta tertis nocunnes porsun, sebuah perjanjian tidak mengikat pihak lain yang tidak membuat perjanjian, atau dengan kata lain pihak ketiga. Yang keempat ada urusan pengadilan dan ajaran dari para sarjana. Terdapat pada pasal 38 Fatwa MI menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagai sumber hukum tambahan subsidiary untuk sumber-sumber hukum yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri dan perlu adanya suatu keputusan yang diambil oleh hakim, maka keputusan pengadilan ini dikatakan sebagai salah satu sumber hukum tambahan. Menurut pasal 59 Fatwa MI dinyatakan bahwa putusan pengadilan hanya dapat mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan sekaligus hanya diibaratkan sebagai pendukung gagasan mengenai adat dan kebenaran dari norma hukum.